Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat amat menarik. Kenapa saya bilang sangat amat menarik? Karena memang pertanyaan ini sebenarnya pernah kita bahas, pernah kita bikin videonya juga kalau kalian sempat nonton di vlog-vlog sebelumnya. Jadi, yang akan kita bahas di topik kali ini adalah, perlukah dosen itu harus linear? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah sering ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman melihat di channel YouTube saya di video-video sebelumnya, itu banyak banget rekan-rekan yang mungkin ada yang baru mau menjadi dosen, bahkan ada yang masih S1 nih, tapi dia udah bercita-cita menjadi dosen. Jadi dia nanya dari sekarang, bagusnya S2-nya apa ya? Saya kalau S1-nya begini, itu udah ada gambaran ke depan gitu, itu hebat banget. Bahkan ada yang baru mau ngambil S2 atau sedang S2, dia nanya lagi karena nggak yakin, ini saya S1 sama S2-nya begini linear nggak ya kak gitu. Jadi sebenarnya ada yang beberapa pertanyaan saya jawab, tapi ada juga yang akhirnya saya nggak berani ngejawab karena mungkin bukan bidangnya saya gitu. Jadi saya sarankan supaya dapat mempertanyakannya ke orang yang lebih pakar atau lebih ahli. Tapi balik lagi di sini, di vlog ini kita akan bahas berdasarkan pengalaman saya. Waktu itu pernah menjadi sekretaris program studi dan akhirnya sekarang menjadi ketua program studi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Nah, menilik dari pengalaman tersebut, memang kampus saya itu punya peraturan yang sangat ketat, terutama di fakultas saya ya, fakultas desain gitu. Jadi memang dari S1 dan S2-nya akan dilihat terlebih dahulu linear atau enggak. Ya, S1-nya desain, S2-nya bukan desain. Nah, itu biasanya akan mengalami kendala ketika proses rekrutmen gitu. Tapi pernah juga ada yang diterima S1-nya desain, S2-nya melenceng banget tapi diterima. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa mempertimbangkan diterima atau tidaknya? Nah, balik lagi, kalau sudah menyangkut ke kampus itu biasanya kaitannya dengan akreditasi. Nah, ketika seorang dosen S1 dan S2-nya tidak linear, kemudian nantinya akan mempengaruhi ke pertanyaan akreditasi. Kenapa? Karena di akreditasi akan ditanyakan berapa persen dosen yang mengajarnya linear atau yang tidak linear. Nah, dari situ akan mempengaruhi nilai atau poin akreditasi. Tentunya semua kampus berharap supaya poin yang diperoleh itu maksimal. Gimana supaya poinnya maksimal? Yaitu merekrut dosen yang S1 dan S2-nya linear. Tapi berdasarkan banyak ya, seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, sampai akhirnya banyak yang memberi masukan gitu, bahwa yang namanya linear itu sebenarnya nggak kaku-kaku banget. Sehingga kementerian sempat mengeluarkan seperti acuan bahwa tidak semua yang S1, S2 harus sama, itu baru linear. Enggak gitu, balik lagi ke mata kuliah yang diajarkan di kampus tersebut. Nah, jadi jika ada pertanyaan sendiri, apakah dosen itu harus linear? Jika S1-nya dia A, kemudian S2-nya B, apakah dia bisa menjadi dosen? Jawabannya sebenarnya bisa, gitu ya. Jadi mengacu itu sebenarnya jawabannya sendiri bisa. Tetapi, nah ada tapinya, tetapi kembali ke peraturan di kampusnya masing-masing. Walaupun kata kementerian, ya itu masih linear, tapi nggak semua kampus mau ngambil resiko untuk menerima dosen yang S1 dan S2-nya itu berbeda. Balik lagi, mereka akan melihat di kurikulum mereka tersebut. Misalnya saya ambil contoh pengalaman saya waktu menjadi sekretaris dulu. Ketika kita mengupload seorang dosen untuk mengajar, tentu kita akan melihat background-nya dia, gitu ya. Background latar belakang S1 dianya, misalnya saya kan waktu itu menjadi sekretaris di desain interior. S1-nya dia desain interior. Kemudian S2-nya dia manajemen, S3 bahkan dia udah S3, S3-nya juga manajemen. Ketika kita awal semester mau ngeplot beliau di salah satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah, kita lihat lagi kurikulumnya, ternyata mata kuliah yang berhubungan dengan S2 dan S3-nya itu hanya ada satu mata kuliah, yaitu manajemen proyek atau kewirausahaan gitu. Nah, jadinya dia hanya bisa diplot di mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang lain
Bisa nggak dia ngajar? Sebenarnya bisa aja dia ngajar, tapi kan jadinya nggak linear dengan S2 dan S3-nya dia. Sehingga ketika proses akreditasi, itu menjadi penilaian yang berkurang gitu, mempengaruhi poin penilaian. Jadi, balik lagi, tergantung kampusnya masing-masing. Tergantung di kampusnya atau di prodi tersebut, ada kurikulum yang berhubungan dengan S2-nya nggak gitu. Kalaupun ada, balik lagi, kalau prodinya mau ngeplotnya hanya satu mata kuliah atau hanya beberapa mata kuliah, silakan. Tapi kan nggak semua prodi istilahnya bisa menerima hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya buat kalian yang memang ingin menjadi dosen dan sekarang mungkin udah terlanjur S2-nya berbeda dengan S1-nya dulu, ya sebenarnya nggak apa-apa, silakan gitu. Boleh nggak, bisa nggak ya Kak saya jadi dosen? Bisa, asalkan kamu cari kampus yang tepat yang mau menerima linearitas kamu itu. Gitu. Balik lagi, itu biasanya tergantung program studi atau jurusannya atau bahkan fakultasnya masing-masing, karena ketentuan itu tidak semua kampus sama, berbeda-beda. Kemudian apakah dosen harus linear? Memang harus gitu ya, karena ada kesesuaian ketika nanti kalian akan menjalankan tridharma. Seorang dosen nantinya nggak hanya mengajar, tetapi juga mengabdi kepada masyarakat dan juga meneliti. Ketika kamu S1-nya misalnya desain interior, S2-nya manajemen, atau S3-nya juga manajemen, kamu mau ngajarin PKM-nya bidang apa? Karena PKM itu harus sesuai dengan pembelajaran, gitu. Kemudian penelitiannya topiknya apa? Mau topik manajemen atau topik interior? Kan jadinya rancu, gitu. Hal-hal tersebut yang nantinya akan mempersulit atau menghambat kamu ketika mengurus proses peningkatan jabatan atau pangkat, atau yang kita sebut dengan jabatan akademik seorang dosen gitu. Jadi bisa nggak Kak jadi dosen? Bisa, tapi kendalanya nanti akan ditemui seiring perjalanan waktu. Ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya nanti pergantian menteri atau pergantian peraturan pasti kan akan berubah-berubah terus gitu ya. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan tidak jauh berbeda peraturannya dengan yang ada sekarang. Tapi yang saya ketahui sekarang adalah seperti itu. Sepengalaman saya ketika saya menjadi ketua program studi atau bahkan sekretaris program studi, memang ada kendala ketika menempatkan seorang dosen dengan S1 dan S2-nya berbeda. Itu akan susah sekali nantinya. Balik lagi ke kampusnya masing-masing. Kak, banyak nih pertanyaan, karena mudah-mudahan video ini bisa menjawab gitu. Kak, saya bisa nggak ya menjadi dosen? Bisa. Tapi balik lagi, kampusnya akan nerima atau tidak. Peraturan di kampusnya berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang kalian belum S2, baru wacana mau S2 karena ingin menjadi dosen, saran saya bisa bermain aman. Main amannya misalnya S1 dan S2-nya benar-benar sama gitu, jadi nggak jauh berbeda, sehingga nantinya ketika proses rekrutmen kamu akan lebih cepat, lebih mudah diterima dibandingkan teman-teman kamu yang S1 dan S2-nya berbeda. Kira-kira seperti itu. Semoga episode ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian yang memang banyak banget nih pertanyaan tentang linearitas di kolom komentar YouTube saya. Dan buat kalian yang memang masih ingin tanya-tanya lebih jauh, boleh banget di DM di Instagram saya @chakofi, atau mungkin mau langsung di kolom komentar, silakan di like, komen, dan subscribe, atau mungkin kasih masukan atau saran kira-kira mau topik apa lagi yang mau dibahas, boleh banget di kolom komentar di bawah. Mungkin kita mau bahas lebih jauh lagi tentang linearitas atau hal lain, boleh banget, silakan di komen. Jangan lupa di like, komen, subscribe YouTube channel Dosen Daily. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga info ini bermanfaat. Bye-bye.